Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya adalah membahas tentang bidang diagonal, bidang frontal, bidang ruang, dan diagonal sisi. Kemudian, pertemuan minggu depan adalah membahas tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Yuk kita simak baik-baik. Dimensi 3 yang akan kita pelajari nantinya yaitu yang pertama, jarak titik ke titik. Kemudian yang kedua yaitu jarak titik ke garis. Dan yang ketiga yaitu jarak titik ke bidang. Oke, sebelum kita mulai membahas jarak titik ke titik, lalu jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang, perlu kalian ketahui sedikit pengantar tentang kedudukan antar titik ke bidang garis pada bidang atau disebut dengan kedudukan titik yang terletak di luar bidang, di luar garis, dan terletak pada garis. Contoh, titik terletak pada garis, yaitu misal titik A dan garis AB. Kemudian, kedudukan titik yang terletak di luar garis. Misalkan, titik C dan garis AB. Simak baik-baik. Sampai di sini jelas ya? Kemudian, kedudukan titik yang terletak pada bidang. Contoh, misalkan titik A dan bidang A, B, C, D. Lalu, kedudukan titik yang terletak di luar bidang. Misalkan titik E dan bidang A, B, C, D. Bagaimana? Semakin paham ya? Lalu ada juga yang disebut dengan kedudukan dua garis. Yang pertama, kedudukan dua garis yang berimpit. Sebuah garis dikatakan berimpit jika kedua garis saling bersekutuan. Yang kedua, kedudukan dua garis yang berpotongan. Dikatakan berpotongan jika mempunyai satu titik persekutuan yang disebut dengan titik potong. Lalu, yang ketiga, kedudukan garis yang sejajar. Dikatakan sejajar jika dua garis itu terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, yaitu tentang antar garis pada bidang. Pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut terletak pada bidang. Contoh misalkan, bagaimana? Semakin menarik bukan? Lalu, ada lagi yang perlu kalian ketahui nak. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tersebut tidak mempunyai persekutuan atau titik potong. Silahkan disimak baik-baik contoh berikut. Halo anak-anakku semua, sudah jelas ya? Nah sekarang yuk kita bahas tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Menggunakan teorema apa kemarin? Ya, Anda benar, yaitu teorema Pythagoras. Jarak titik ke titik pada bangun ruang dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut dapat dicari panjang jarak titik ke titik menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A dan B merupakan sisi tegak dan C merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku.
Bagaimana anak-anak? Sampai di sini jelas ya? Nah, sekarang mari kita simak contoh soal dan pembahasan jarak titik ke titik jika diketahui koordinat letaknya. Contoh soal kedua, yaitu bagaimana cara menentukan jarak antara dua titik pada bangun ruang. Diketahui jika titik P berada di tengah-tengah antara garis BF, maka berapa jarak antara titik A dan P? Ingat ya, panjang tiap sisi akan sama. Kira-kira ada yang tahu nggak ya cara menyelesaikan soal tersebut? Siapa yang berani maju ke depan? Ayo, silakan angkat tangan. Oke, saya akan jelaskan sedikit lagi. Perhatikan gambar berikut secara baik-baik. Tadi saya katakan bahwa panjang titik sisi akan sama. Panjang PB adalah setengah kali 6 cm. Maka panjangnya yaitu 3 cm. Sehingga panjang FP akan sama dengan PB. Nah, kira-kira bagaimana ya solusinya? Oke, silakan dikerjakan sebagai tugas di rumah. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambah lagi ya untuk tugas kedua di rumah. Tugas kedua yaitu buatlah contoh soal tentang jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.